karena memang saya tidak berniat menjelekkan siapapun ya, apalagi dengan profesi ya Bang ya. Dan apa kabar Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa? Mudah-mudahan lancar semuanya ya, semuanya selalu dengan hati yang bersih dan bisa menahan segala hawa nafsu. Hari ini kita ada beberapa bintang tamu ya, kita harus nontonnya itu dengan kepala dingin ya, jangan emosi gitu nontonnya. Tapi sebelum kita ke bintang tamu kita hari ini, kita akan bacakan dulu untuk membahas berita-berita yang hot baik dari dunia nyata maupun dari dunia. Di acara apa? Rupi Oke, Daniel bingung. Dibalik soalnya ya. Kamu udah nungguin Rupinya dulu di awal ya. Oke. Ada berita apa sih yang akan kita highlight hari ini? Sebetulnya ya kalau di media sosial tuh lagi banyak banget berita yang menjadi sorotan ya. Ada yang nonton video itu pada saat lagi rapat ya kan. Ada yang ini, ada yang itu. Tapi yang mau kita ikuti perkembangannya ini adalah kasus ini ya, heboh video Ustadz Yusuf Mansur gitu ya. Kemarin itu beberapa hari yang lalu sempat ramai viral juga di media sosial. Jadi ada cuplikan dia itu ngomongnya sambil emosi gitu, menyebut aduh aku juga sebenarnya agak nggak ngerti apa yang dia omongin ya gitu. Pokoknya katanya dia kan punya bisnis nih, bisnis yang namanya apalah itu ya, bisnis aplikasi pembayaran gitu ya. Nah ini sistem aplikasi pembayarannya itu kan kayak sistemnya MLM. Jadi ada menghimpun dana beberapa orang begitu. Terus ya kayaknya berkaitan dengan bisnis itu, di video itu tuh Yusuf Mansur mengatakan bahwa dia butuh dana 1 triliun gitu kan. Nah potongan itu kemudian rame dikomentarin orang macam-macam lah, segala macam gitu. Sampai kalau nggak salah hari ini tuh Yusuf Mansur juga berencana akan melaporkan yang memotong videonya katanya gitu ya gitu. Nah tapi yang mau kita bahas di sini adalah mengenai putrinya, yaitu Wirda Mansur gitu. Wirda Mansur juga kayaknya gerah, banyak orang yang kemudian mention juga ke Instagramnya dia mengenai butuh 1 triliun. Oh bukan 1 triliun, ternyata 200 triliun, apalah segala macam gitu ya. Banyak banget sih, sementara juga banyak yang protes gini, ngomong 1 triliun, ini aja belum dibayar, itu aja belum dibayar kayak gitu-gitu ya. Terus dia bikin klarifikasi nih, soal 1 triliun kata Wirda. Gue yakin semua orang udah tahu, semua orang juga udah lihat, beberapa dijadiin bahan konten dan banyak yang nanya. Sebagai anak gimana perasaan lo? Jawabannya ikut kehibur. Dia emang spektakuler ya Wirda ya. Urusan diomongin orang, perkara diremehin orang udah bukan hal yang biasa buat kami. Jadi kalau sampai bab ini insya Allah kita udah khatam, no hard feelings katanya gitu. Malah fine-fine aja sekarang karena pada kreatif. But anyway gue mau bahas nih ya. Dia bilang gini, ketika bapaknya tuh bilang aplikasi dia butuh 1 triliun, buat dia nggak masalah, orang dulu aja di tahun 2018 pada saat si aplikasi itu lagi di saat itu gitu ya. Itu bahkan ada investor katanya mau nawar beli itu dengan nilai pada saat itu 4 triliun guys katanya gitu. Dan bukan hanya itu aja, bahkan aplikasi yang dikembangkan oleh bapaknya itu bahkan pernah waktu itu mensponsori klub sepak bola di Polandia katanya gitu ya. Terus netizen pada iseng deh tuh kan nyari-nyari tuh klub sepak bolanya apa. Oh cuman sponsor beli sahamnya 10% katanya gitu, 10%, tapi nama logonya ada di kaosnya itu ya. 10% itu nilainya kira-kira berapa miliar gitulah. Terus ada yang komen gini, nggak usah pamer deh kalau beli klub sepak bola Polandia, kalau beli klub sepak bola Chelsea nah tuh baru katanya flexing. Nih aku sendiri nggak bisa baca loh ini, licik gitu ya kan. Tuh ada tuh kaosnya logonya gitu. Nih terus habis gitu dia juga ngomong lagi, ada banyak lah pokoknya ya ini ya bisnis gitu. Ini adalah masalah bisnis aja. Jadi perkara 1 triliun itu nggak ada apa-apanya, orang valuasi saat itu pengen dibeli 4 triliun. Ini real omongan dia bilang katanya itu nggak mengada-ngada gitu. Jadi kalau perlu dia mau buka siapa yang pengen beli pada saat itu, katanya adalah sebuah perusahaan
transportasi, angkutan gitu ya. Dia bilang pokoknya kalau disebut pasti tahulah semua. Siapa ya kira-kiranya? Ya itu kan dulu pada tahun itu, tahun sekarang mah nggak tahu ya gitu ya. Ini mah kayak orang nggak tahu apa-apa tiba-tiba lihat briefingan karyawan PTB terus bosnya lagi bersemangat buat pecut semangat perjuangan jadi gitu. Jadi dia bilang bahwa video bapaknya itu sebenarnya adalah video motivasi. Depannya nggak ada tuh. Jadi kehilangan konteks lah itu marah-marahnya begitu. Tapi menarik kita lihat komentar-komentar netizen ya. Coba kita baca komentar netizen. Bunyinya adalah mana tadi? Iya. Dulu sekitar 2018 emang taunya si aplikasi itu buat pembayaran ya, pembelian pulsa listrik. Tapi itu juga yang bisa melakukannya hanya member. Karena emang sistemnya waktu itu MLM gitu kan. Jadi kayak counter gitu. Terus abis ini ada lagi yang bilang ini, beli si itu klub sepak bola itu. Itu tadi aku bilang cuma 10%, nilainya segitu, daripada itu mendingan duit segitu buat bayar investor-investor yang merasa kok ini dia udah invest duitnya keuntungannya belum diterima gitu. Ada lagi yang posting iseng ya, malah jadi kemana-mana. Ada lagi yang posting gini, Mirna Mansur itu waktu umur 19 tahun pernah membuat sebuah list daftar apa yang ingin dicapai pada saat dia dewasa. Mari kita baca satu persatu. Astaga, aku nggak kelihatan ya guys, mendingan aku ngintip yang di sini deh ya. Pokoknya salah satunya punya aviation sendiri, punya itu perusahaan penerbangan, punya bandara sendiri, penghasilan 100 M sehari, punya rumah di atas 20 M, beli 100 apa itulah bukannya, pokoknya gitu deh. Punya 1000 perusahaan besar, punya 1000 buku sendiri. Nah dia bilang gitu, ya masalah 200 triliun itu kan seperti afirmasi ya, gitu kan kita harus aku mau apa gitu tuh. Jadi itu ya namanya juga afirmasi, boleh berapa aja. Kalau aku ya samain aja lah. Nah kalau bintang tamu saya yang berikut ini afirmasinya apa ya? Dia muncul dengan status barunya sekarang ini, ya kan? Dengan rambut baru, pipi baru, semua baru ya. Tapi sedang menghadapi masalah juga. Ada kasus-kasus hukum yang harus dihadapi. Gimana dia sebagai ibu yang tetap bekerja gitu ya. Memperjuangkan juga hak asuh anaknya dan juga mencari nafkah itu menghadapi kasus-kasus yang sekarang ini. Kita lihat dulu profil Mawar berikut ini. Misa Mawar, juara 3 kompetisi menyanyi tahun 2003, berusia 36 tahun yang bercerai dengan Steno Ricardo pada 7 Desember 2021 setelah hampir 9 tahun menikah ini ramai diperbincangkan karena Steno menikah lagi dengan pengasuh anaknya pada Februari lalu. 5 April kemarin, Mawar menjalani pemeriksaan atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan kuasa hukum Steno. Mawar juga berencana melaporkan orang yang diduga kerabat Steno karena memberikan ujaran kebencian dengan menyebutnya hantu yang bongkar aib mantan suami. Ibu 3 anak yang mengaku potong rambut untuk membuang sial ini kemarin memposting tentang seorang perempuan yang berusaha mengawal kasusnya secara diam-diam karena suaminya pernah DM dan kerap melihat instastory Mawar padahal tidak follow. Siapakah perempuan yang dimaksud Mawar? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Mawar. Ini kalau aku lihat Mawar ya rambut baru, buang sial ya katanya Bu. Ini tuh tadinya tuh sebenarnya memang lagi pengen, kan lurus banget Mawar tuh rambut kalau dikerli pakai yang curling iron aja balik lagi belum 5 menit. Jadi ceritanya di perming. Tapi ternyata potongan rambutnya kurang pas, jadi saya perbaiki, pendekin aja sekalian. Ada yang beda lagi deh. Rumpi beneran nih Rumpi. Ada apa sih cerita di Yang balik kemarin. hal yang baru yang kamu lakukan pada diri kamu tuh ada apa sih? Jadi yang kemarin sebetulnya yang ini ada sangkut pautnya nih sama laporan pencemaran nama baik ini. Jadi waktu panggilan pertama untuk klarifikasi kan waktu itu Mawar nggak bisa datang karena Mawar lagi di rumah sakit, lagi operasi zigoma. Zigoma itu tulang pipi. Jadi tulang pipi yang sebelah sini Mawar tuh kan, aduh ada di handphone sebetulnya. Jadi tuh kalau sepintas kayaknya nggak kelihatan kayak bermasalah. Tapi terus kalau makan lama dan daging gitu yang keras-keras itu Sakit. itu sakit ternyata ya, kurang ininya tuh
nonjol gitu loh. Oh, jadi itu yang Itu kemarin yang dioperasi. dikurangi, ya. Oh. Jadi ini muka saya kaku, bukan kenapa-napa karena memang pas ke operasi gitu. Oh, aku pikir mau ngerubah apa gitu. Enggak. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal panggilan kemarin ya. Ya, Soal kamu iya, diminta sebagai saksi, ini ada artikelnya yang bunyinya adalah kamu diminta dituding buka aib demi popularitas katanya nih. Kamu juga siap melaporkan balik orang-orang yang orang terdekat katanya mantan. Iya. Ini satu, ada lagi yang kemarin juga kamu dilaporkan karena dituduh mencemarkan nama baik Iya. terkait seseorang dengan profesi tertentu. Kamu sendiri ngadepin itu tuh gimana sih? Kan ini maksudnya ya itu buntut dari berbagai rentetan Jadi itu. sebetulnya kalau kita urut dari awal lagi, sekali lagi perlu diingat bahwa awal yang nge-blow up ini ke media sebetulnya kan bukan Mawar, ya. Waktu itu yang pertama kali menyebar berita, maksudnya mungkin dia juga nggak bermaksud untuk menyebar berita karena kita nggak tahu ya kalau wedding organizer tersebut tahu kalau yang menikah itu adalah mantan suami saya atau bukan, ya saya kurang tahu. Kamu cuma Tapi- nge-like doang. Ah benar, nge-like dan karena terlalu banyak mention saya komen. Nah itu yang jadi rame. Oh, jadi terus kan sempat juga ada yang karena kamu komen terus kamu jadi jawab kan itu. Termasuk ada yang nuding bahwa ngapain sih dia ribut amat kalau pasangannya udah nikah lagi, bukannya kamu yang selingkuh gitu kan. Ada tudingan seperti itu kan. Ya itu. Nah itu dia perkara perselingkuhan yang disebutin itu pun saya pernah bertanya sama mantan suami. Karena beliau mengaku bahwa gugatan yang dilayangkan di pengadilan itu tidak ada dalil perselingkuhan katanya. Tetapi yang saya bingung kenapa ada netizen ngepost nanya gitu ke Mawar, Kak mudah-mudahan ini nggak bener ya, tapi dia bisa mengakses hasil perceraian itu, putusan cerai itu, di situnya ada poin perselingkuhan. Kalau perselingkuhan berarti artinya kalau tidak ada bukti harusnya ada saksi. Nah pada saat belum ramai begini kan saya sama mantan suami memang biasa aja ya bicara ngobrol. Dia juga bercerita pada saat setelah sidang itu dia bercerita ke saya kalau hasil dari sidang tadi itu gimana. Dia hanya menceritakan bahwa kesaksian mamanya, dia tidak menceritakan kesaksian adiknya. Dimana saya baru tahu kalau kesaksian tentang perselingkuhan dan miras yang disebutkan itu adalah dari pihak adiknya mantan suami. Jadi kamu tuh nggak baca hasil putusan? Tidak, saya mah percaya aja Kak Ros. Kamu nggak nerima salinannya? Salinan itu yang saya terima ada di akta cerai itu memang tidak ada tentang perselingkuhan, hanya 3 poin pokoknya diputus cerai itu karena ya garis besarnya ketidakcocokan aja. Di Memang dalam seharusnya putusan. kalau memang kita mau bercerai baik-baik seharusnya tidak ada dalil-dalil tambahan yang menjelekkan satu pihak ya seharusnya ya. Ya udah kita kan udah sama-sama mau cerai, bilang aja kita nggak cocok kasarnya gitu ya. Kenapa harus ada A B C D gitu kayak Jadi itu kesannya. sih yang sebenarnya kamu ungkapkan kekesalan itu Iyalah. karena kamu ngerasa nggak tahu, karena kamu ngerasa kaget. Kaget, bener-bener tahu dari netizen. Benar-benar tahu dari netizen. Dan kamu bercerita yang berkaitan dengan kuasa hukumnya, berkaitan bahwa itu yang kamu ketahui atau yang kamu dengar dari dia. Dengar dari karena memang kan dari awal seperti yang mau ceritakan di semua podcast atau apapun dari awal bahwa saya dari pertama mau bercerai dia mengajak saya untuk kerjasama itu ya dia bilang pakai kuasa hukum saya aja, kuasa hukumnya satu bahkan untuk kamu sama berdua. sekali juga nggak pernah. Kemarin waktu dipanggil sebagai saksi, akhirnya kamu ketemu juga nggak sama kuasa hukumnya? Enggak, dan saya benar-benar jadi ternyata gini, jadi kuasa hukumnya yang lama ya, bukan yang sekarang untuk hak asuh anak ya, karena beliau berbeda kuasa Beda. hukum untuk hak asuh anak. Yang sama dulu yang perceraian. kasus perceraian? Ternyata saya baru tahu, benar-benar baru tahu. Salah satu dari partner itu saya kenal. Partner dari kuasa hukum yang menangani kasus perceraian Saya kalian. kenal, tapi sayangnya saya benar-benar baru tahu kemarin setelah pemeriksaan di Polres. Terus kamu nggak ngobrol sama dia? Enggak. Dan pada saat ini kan Saya nggak tahu kalau ternyata selama ini yang menjadi pengacara perceraian saya ya orang yang saya kenal juga gitu. kamu kenal teman kamu atau temannya? Sebetulnya temannya adeknya mantan suami. Jadi dia tuh manggil saya kakak. Oke, nggak ada komunikasi. Maksudnya kan ketika kamu ngomong itu di media sosial bahwa dia dari kuasa hukum katanya begini-begini, menurut suami nggak ngomongnya begini-begini. enggak. Kan dia protes, dia nggak ngomong sama kamu. Enggak. Dan yang saya sayangkan itu mantan suami pada saat awal
dia bilang udah ini saya nge-hire lawyer, kenapa nggak bilang aja bahwa lawyernya ini si ini loh, kan kita sama-sama kenal gitu. Jadi kalau dia ngomong kamu akan bisa lebih Ya maksudnya lebih enak kan ngobrolnya, ya kan kalau misalnya Mawar mau konsultasi hukum pun bisa gitu. Jadi apa yang kamu rasakan setelah kamu banyak hal yang kamu tahu dari sejak kamu nge-like pernikahan dia, banyak hal yang tiba-tiba kamu tahu dan kamu Semua kaget. hal sudah terjadi ya, nggak bisa. Ada rasa kesel nggak? Jujur ya manusia, pasti kesel, ada kayak kenapa sih nggak dari awal tuh dibukanya lebih, kalau memang dia bilang dia tidak ada niat apa-apa sama Mawar gitu ya, nggak ada kelicikan atau apa, kan kata dia begitu ke Mawar. Harusnya dari awal dibuka seterang-terangnya aja, lawyernya siapa, ininya apa. Kalau memang dari awal saya tidak diperkenankan untuk mempunyai kuasa hukum sendiri, ini kuasa hukum satu untuk kita berdua, penggugat dan tergugat, harusnya dikasih tahu aja A, B, C gitu loh. Ini lawyernya, oh ini kalau, karena saya pikir ya itu orang lain, nggak kenal gitu. Kenal baik, dekat Dan gitu. kamu kenapa nggak pengen datang di persidangan waktu itu? Nggak boleh atau kamu nggak mau? Karena katanya nggak usah, malah ada bukti chatnya kok. Ada bukti chatnya. Dari mantan? Dari mantan, jadi saya ada tanya ke dia strategi apa, yang strategi dari kuasa hukum kamu gimana? Maksudnya kan dari sisi hukum bagaimana, terus di situ mantan suami nulis poin-poin bahwa jadi nanti tuh gini, poin 1, poin 2, di poin 3 dia bilang tidak usah datang sidang, ya saya ngikutin. Nah, dengan adanya gugatan ini, panjang nih gugatannya. Udah Jadi kamu nggak lucu tahu aja apa, gitu. kamu ngerasa lucu atau geram? Ada geramnya karena gini ya Kak Ros, satu waktu kita kan jadinya harus ngeluangin waktu untuk urusan ini yang pasti. Yang kedua tuh sebetulnya balik lagi ke jejak digital. Yang saya takutin justru nantinya anak-anak tuh tanya kenapa mesti ada lapor-laporan ini antara bapak sama emak gue gitu, kasarnya gitu. Itu akan jadi pertanyaan nantinya yang harus Mawar jawab ke anak-anak. Balik lagi ke psikisnya anak-anak. Itu Iya. yang buat kamu Yang khawatir, dari semua hal ini tuh yang bikin saya kesel ya psikisnya anak. Nah, ini ada postingan kamu juga nih, ini menarik yang kita mau tanya. Oke. Postingan ini tentang seorang perempuan, coba banyak postingannya. Yang diam-diam mengawal kasus. Aduh, bodyguard apa gimana ini? Siapa sih yang dia maksud? Terus dia bilang gitu, apakah dia marah karena suaminya pernah diam-diam nge-DM Mawar padahal nggak follow? Gimana sih? Iya jadi Oh, selain berikut ini kita baca kemana? Tetap di Rupi.